Kemudian kita membahas bagaimana menyelesaikan Trans Papua sebagai backbone konektivitas di darat sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya cintai dan banggakan. Tidak kebetulan saya menggunakan batik Papua karena hari ini spesial. Baru saja kita berdialog dalam sebuah rapat koordinasi dengan para pemimpin di wilayah Papua. Bisa dikatakan lengkap, ada 6 gubernur. Pertama Gubernur Papua Induk ya, Bapak Matius Derek Fakhiri. Kemudian Gubernur Papua Tengah Bapak Meki Fritz Nawipa. Gubernur Papua Barat Bapak Domingus Mandacan. Gubernur Papua Selatan Bapak Apollo Sasambo. Gubernur Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu. Dan Gubernur Papua Pegunungan diwakili Bapak Asisten Daerah Bapak Gubernur John Tabo, Bapak Eli Giban, karena Bapak Gubernur John Tabo sedang kurang fit hari ini. Dan juga yang baru saja mendapatkan amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Bapak Felix Banggai. Saya bersama Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Yasita Sulaiman Sudanegara dan jajaran di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentunya menyambut dengan sangat baik dan bersemangat. Sama-sama kita membahas agenda penting yaitu percepatan pembangunan untuk wilayah Papua. 6 provinsi termasuk ada 4 provinsi yang terkategori DOB, daerah otonomi baru, yang perlu mendapatkan atensi dan dukungan oleh pemerintah pusat. Kami yang sehari-hari menyusun strategi dan kebijakan, termasuk mendorong kementerian-kementerian teknis yang berurusan langsung dengan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, tentu perlu setiap saat membangun sinergi dan kolaborasi seperti ini. Kami mendengarkan masukan, aspirasi, dan juga kalau ada kritik tentu harus kita dengarkan dengan baik sehingga semakin efektif. Tadi kita membahas bagaimana membuka kawasan strategis, kawasan ekonomi baru. Kemudian kita membahas bagaimana menyelesaikan Trans Papua sebagai backbone konektivitas di darat sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kami juga membahas integrasi konektivitas udara dan laut, karena bagaimanapun kita juga harus mempersiapkan mobilitas termasuk juga untuk logistik sehingga biaya pembangunan, biaya kehidupan masyarakat Papua juga semakin terjangkau. Sekarang harga satu sak semen masih ada sekitar 1 juta bahkan 1,5 juta untuk di wilayah Papua Pegunungan misalnya. Ini tentunya menjadi berat sekali bagi masyarakat saudara-saudara kita untuk punya kehidupan yang layak. Oleh karena itu, yang keempat tadi kami juga membahas bagaimana mempersiapkan segala fasilitas termasuk infrastruktur dasar, perumahan, termasuk bagaimana mengembangkan kawasan transmigrasi yang juga ada dan tengah direvitalisasi saat ini di wilayah Papua. Ini bicara bukan hanya masalah ekonomi dan kesejahteraan, tapi juga masalah dignity. Kita mendapatkan amanah bahwa setiap warga negara itu harus mendapatkan tempat yang mulia. Papua adalah tanah yang mulia yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai sumber daya alam. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bukan mengeksploitasinya, tetapi bagaimana sumber daya alam itu bisa memakmurkan semua warga Papua
seiring dengan semangat kita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Ini yang menjadi spirit dan harus kita kawal bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah bekerja keras dan fokus untuk mengawal perjuangan ini. Oleh karena itu, tentu tidak cukup dalam satu rakor. Kami sepakat, kami ingin lebih dekat, lebih menyatu dengan semua stakeholders, terutama para pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang juga harus selalu mencarikan solusi yang terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Kalau kesejahteraan bisa diwujudkan, keadilan juga terus menjadi prinsip dasar, maka keamanan, stabilitas politik itu akan terjaga dengan sendirinya. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia. Saya rasa itulah semangat kita. Terima kasih. Demikian pernyataan pers dari saya. Tadi kan salah satu poin yang ditegaskan adalah untuk mempercepat pembangunan Trans Papua, yang mana saat ini sedang dibangun. Kira rampungnya selesai kapan ya, Pak? Kenapa? Baik, nanti tentu secara teknis timeline akan kita pastikan terlebih dahulu. Saya tentunya akan secara khusus nanti mengundang Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk juga Kementerian Perhubungan, karena yang bekerja secara teknis di lapangan yang berada di depan adalah dua kementerian tersebut. Tetapi nanti bisa dijelaskan secara lebih teknis, ada sejumlah timeline. Kami bahas hari ini adalah lebih pada apa yang harus diintegrasikan terlebih dahulu dan didahulukan. Nah, selebihnya kami juga akan menghitung, dihadapkan dengan anggaran dan lain sebagainya. Tapi yang jelas tadi kita semua punya semangat yang sama ya Bapak Gubernur ya, semuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa kita kawal. Tadi kan juga disentuh kawasan ekonomi baru. Nah, 4 BOP Papua itu apakah yang diutamakan atau ada? Semua harus mendapatkan perhatian. Walaupun misalnya Papua yang dianggap Papua Induk sekarang juga sudah lebih dahulu, jauh lebih dahulu, tapi tetap di sana sini masih ada hal yang sangat mendasar. Tadi Pak Gubernur menyampaikan misalnya perlu dipersiapkan jalur transportasi untuk transportasi manusia, barang, dan jasa yang lebih cepat. Yang tadinya 22 jam dari satu titik ke titik yang lain, kalau bisa lebih cepat. Ini contoh ya, artinya bukan hanya satu provinsi saja, ini semua dan harus menyeluruh termasuk semua sektor transportasi dan konektivitas. Nah, yang lain-lain tadi kita petakan. Selain tentunya kita memotret, mengidentifikasi komoditas bumi, tapi juga ternyata di sana sini ya bukan hanya tambang, tapi juga sektor perkebunan, bahkan sekarang cukup banyak yang difokuskan untuk menjadi sentra ketahanan pangan, ya, membutuhkan mekanisasi, membutuhkan sumber daya manusia yang juga terampil, yang siap, yang tangguh, tapi juga ada sektor pariwisata yang bisa kita bangun, dan perikanan. Ingat potensi laut dan hasil bumi Papua juga luar biasa. Oleh karena itu ini semua membutuhkan dukungan infrastruktur dan juga fasilitas pendukung lainnya. Bahkan tentunya tidak cukup hanya 5 kementerian yang ada dalam koordinasi kami, tapi juga banyak kementerian lainnya. Oleh karena itu kita semua berharap dengan hadirnya komite eksekutif percepatan pembangunan di Papua ini bisa menjadi jembatan, menjadi ruang kolaborasi yang lebih efektif lagi ke depan. Infrastruktur berdasarkan rapat koordinasi tadi, mungkin bisa dijelaskan seperti apa yang nantinya dalam waktu dekat akan diprioritaskan, dan satunya apakah ada target realisasinya seperti apa? Iya, tadi kami membahas cukup banyak terkait dengan Trans Papua. Kalau dianalogikan, dalam tubuh kita ada arteri utama yang harus dituntaskan terlebih dahulu, karena arterinya harus ada dulu, baru setelah itu kita bisa menghubungkan dengan ruas-ruas yang lebih yang sifatnya sekunder. Jadi yang primernya dulu dihubungkan ratusan kilometer itu,
kemudian baru sekaligus dikembangkan, bahkan secara paralel juga bisa dikembangkan untuk yang lebih sekunder. Prinsipnya adalah ini benar-benar tantangan geografi yang harus kita tanggulangi. Papua luar biasa. Bagi yang sudah pernah ke Papua pasti langsung, wah memang luar biasa tantangan secara geografi. Bukan kita tidak mensyukuri, tetapi justru disinilah kita harus hadir. Nah, ada kawasan yang benar-benar masih terisolir. Oleh karena itu harus masuk aksesnya. Jadi selalu pertumbuhan itu istilahnya sangat ditentukan oleh seberapa baik akses yang bisa masuk ke sebuah daerah. Ketimpangan juga begitu. Ketimpangan antar daerah terjadi karena akses yang berbeda. Nah, akses bukan hanya jalan tentunya ya, akses fisik, tetapi juga setelah itu bisa dinilai tingkat kesejahteraan, termasuk juga di sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini yang sekali lagi menjadi fokus kami, tadi kami bahas dengan baik, dan mudah-mudahan kita 1 tahun pemerintah sudah berjalan, banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi juga sudah saatnya setelah kita mempelajari belanja masalah di 1 tahun pertama ini, sekaligus mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ini kita semakin settle dan semakin efektif lagi dalam menghadirkan kebijakan dan solusi yang lebih permanen. Terima kasih. Ya, cukup ya. Terima kasih.